Hidup itu pilihan, tapi dari banyaknya pilihan di dalam hidup lu, jangan pernah pilih buat menyerah. Halo guys, apa kabar? Selamat datang kembali di Podcast Fiskas dalam rangka mengerjakan tugas PBL yang dibimbing oleh Ibu Marina sebagai dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan. Kenalin, nama gue Muhammad Bilal Taufikur Rahman, biasa dipanggil Bilal. Di sini juga sebagai mahasiswa aktif D3 Fisioterapi UPN Veteran Jakarta tahun 2022. Nah, di podcast pada hari ini kita kedatangan dua orang hebat nih, yang juga mahasiswa dan juga mereka punya kewirausahaan nih yang nggak kita bisa prediksi sama sekali, dan itu keren banget. Mungkin bisa dikenalin dulu nih nama-namanya nih untuk kalian berdua. Oke, kenalin, nama gue Muhammad Indra Prianda dari D3 Fisioterapi angkatan 2022. Di sini gue bareng teman gue yang kenalin diri sendiri deh. Ya, halo semuanya, nama gue Hamdan Fatur Rahman. Kebetulan gue kuliah di kampus ISIP Jakarta di Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Ilmu Periklanan angkatan 2022. Oke, itu nama orang-orang hebat ini. Oke, sebelumnya gue pengen nanya nih untuk kalian berdua nih, apa sih yang membuat kalian berdua ini kepikiran untuk sebelumnya usaha kalian tuh apa? Coba kita di-spill dulu nih ke pemirsa. Boleh, boleh dan. Ya, silakan. Jadi kita punya usaha, nggak tahu nih bisa dibilang usaha atau enggak, tapi kita punya usaha kecil-kecilan lah. Kira-kira berawal dari 2020 lalu, pokoknya pas COVID kita punya usaha makan kecil-kecilan yang khususnya Di bidang kuliner. kuliner remanan. Batagor, pokoknya Batagor. Pakai Batagor. Jadi Batagore. Tapi isinya sama Batagor. Tetap Batagor. Namanya aja yang beda. Ini Batagornya nggak sedia somai nih? Nggak sedia. Wah, nggak sedia ya. Cuma ada dua. Sedianya kuah. Ada Batagor kuah sama Batagor yang Bumbu biasa. Ada kacang. Batagor Bumbu kacang. pada umumnya. Iya, pada umumnya. Yang menggiurkan banget nih kayaknya, jadi Nggak pada mau. umumnya, Ndra. Beda. Apa tuh? Itu beda. Oke, kita beda pokoknya. Beda pokoknya. Nggak jadi pada umumnya. Oke, siap. Oke, sebelumnya kan pasti setiap usaha ini kan pasti ada ini ya, ada ide di balik usaha tersebut. Nah, kalian berdua nih apa sih yang ngebuat kalian berdua mau bikin usaha Batagor ini di awalnya? Sebenarnya ya kayak tadi yang Indra bilang, berawal dari waktu COVID tahun 2020 kan, kita waktu itu masih jadi pelajar. Siswa. Jadi sekolah itu kan karena COVID di online kan. Jadi kita di rumah terus, pemasukan nggak ada, tapi main tetap jalan ya. Main tetap jalan kan, jadi bingung nih, aduh duit dari mana kan. Jadi kepikiran aja. Ya lagi main lah, kepikiran aja kayaknya enak aja dagang ya gitu. Sambil main, sambil dapat penghasilan gimana nih caranya. Iya. Terus ya udah terbesit buat ngelakuin kayak gitu sih. Iya. Bikin usaha itu. Oh, oke, keren juga nih ya idenya. Oke, terus ini gimana sih kalian untuk kan kalian juga pelajar ya, sekarang udah mahasiswa. Kalau dulu tuh gimana sih cara manajemen antara nih sekolah online, kan juga sekolah online juga ada tugas bikin video, bikin template itu juga waktunya juga lama ya pasti. Nih menurut kalian nih gimana nih untuk kalian berdua manajemen waktu antara tugas sekolah atau kegiatan sekolah dengan kewirausahaan ini? Oke. Kalau gue nih ya, ini dari gue dulu, ntar dari Hamdan mungkin beda lagi. Kalau dari gue, kayak dulu kan online nih, masih online. Berarti itu dulu kalau online itu gue cuma dapat setengah hari SMA. Jadi dari pagi sampai siang. Nah, dari siang ke sorenya gue manfaatin buat di usaha itu. Jadi buat kita bukanya tuh sore kayak habis asar gitu sampai habis pokoknya, sampai malam. Maghrib udah habis, sudah pernah. Karena emang kebetulan lagi dikit waktu itu bikinnya. Makanya maghrib udah habis. Terus juga gimana manage tugasnya? Ya itu pasti kan ada skala prioritas juga ya. Karena tugas juga wajib kita ngerjainnya. Tapi gimana gue nyelipin ngerjain tugas itu di antara kesibukan gue. Jadi kayak pagi ke siangnya gue sekolah, dari siang ke menjelang malamnya gue dagang. Nah malamnya itu biasanya gue pakai buat tugas. Itu dari gue sih, nggak tahu kalau Hamdan. Kalau gue sih, gue kan
sekolah gua lumayan nyantai, bener-bener nyantai. Nah, jadi kayak pokoknya nggak jelas sih, tapi gua nggak mau sebutin, tapi pokoknya nggak jelas gitu. Jadi ya waktunya nyantai, jadi ya bisa aja kayak sambil sekolah sambil dagang. Nah kebetulan kan juga biasanya dagangnya tuh kebetulan di rumah gua. Nah jadi yang lain kan biasanya pagi pada sekolah nih. Nah karena terus datang jam 1. Nah biasanya gua kalau pas mereka datang tuh udah siap, jadi gue pas mereka sekolah tuh gue biasanya udah nyiapin, karena gue kebetulan sekolahnya benar-benar nyantai. Jadi ya gitu gue siapin. Untuk tugas sih karena nyantai ya sekali lagi, jadi nggak ada karena nyantai bener. FYI sekolah kita beda SMA Beda, ya. SMA. Kita satu SMP. Tapi satu SMP. Nah yang tim Batagor itu satu SMP semua ada, tapi SMK-nya mencar-mencar. Tapi kita sering main bareng-bareng. Nah di antara main itu kayak baru tuh kepikiran tadi gimana caranya buat usaha. Nah jadi gitu sih cara mengatur waktunya ya waktu dulu. Iya. Waktu pelajar. Oke. Wah, manajemen waktunya nih udah waktunya diberiin sama sekolah enak, terus mereka juga rajin juga nih. Lebih Wah. ke manfaatin waktu sih. Luang ya. Peluang, Iya, manfaatin peluang juga. Oh iya. Iya. Oke. Sama BU sih dulu. Butuh uang. Terus kan biasanya di setiap kewirausahaan atau bisnis itu kan pasti ada ini ya, ada modal ya. Modal. Kalau kalian nih modalnya kira-kira nih apa kalian ngumpulin sendiri gitu atau mungkin ada orang ketiga nih di belakang gitu ya, yang ngedanain gitu. Kalau modal tetap orang ketiga. Itu orang tua kita. Karena mau gimana lagi juga orang tua kita. Iya, itu pasti dari namanya bapak. ya namanya pelajar kan salah satu pemasukannya ya duit mama papa ya. Duit mama papa. Jadi Ayah. Nah, iya. Jadi kita pikir tuh gimana duit kan namanya waktu itu online nggak pemasukannya dikit, jadi kita mikir nih duit segini biar berkembang, Iya, biar bisa diputerin, muter terus, biar nambah nambah terus terus gitu. tuh gimana ya kita. Jadi dari uang mama papa itu kita patungan lah. Patungan. Dari berapa orang kita 5 ya 6 7. tuh ya 7 orang. Nah kita patungan semua itu dari uang mama papa. Iya. Jadi modalnya sih dari situ Andre. Nah, dari uang patungan terus ya udah bikin terus dari setiap keuntungan perharinya disisihin. Jadi modalnya tuh tetap muter buat bahan baku muter lagi, buat bahan baku lagi. Jadi modal dari mama papa tuh cuma satu kali satu Satu kali kali doang. Jadi di awal doang, bener-bener di awal. Pure berarti ya dari awal doang. Dari Jadi awal. nggak nambah-nambah, alhamdulillah di tengah-tengah nggak nambah-nambah kan. Iya. Oke, mungkin tadi udah dipertanyakan ya modalnya berapa dari uang mama papa. Nah, pasti di setiap kewirausahaan atau bisnis nih pasti ada yang namanya keuntungan nih. Nah, aku pengen nanya ke kalian berdua nih, keuntungan terakhir yang kalian dapat dan pembagiannya kan kalian katanya ini ya bareng-bareng ya. Nah, pembagian hasil akhirnya itu berapa? Kira-kira berapa? Mau boleh tahu nggak? Keuntungannya berupa duit nih, apa keuntungan yang lainnya nih? Boleh Kan dua-duanya. keuntungan bisa berupa materi. Iya. Boleh. Keuntungan ngumpul bareng teman-teman juga itu keuntungan tuh. Masih bisa ngelihat teman-teman sehat, masih bisa ngumpul juga sama teman-teman, apalagi ngebisnis bareng teman-teman itu udah untung banget sih. Iya. Tapi kalau buat dari materialnya sendiri, dari uangnya sendiri, alhamdulillah bisa buat muterin buat bahan baku lagi, masih bisa buat disisihin perharinya, buat kita tabungin, terus buat nongkrong, buat main pokoknya. makan gitu ya sih. Sebenarnya kita pokoknya jarang ya kayak misal uang gitu buat keperluan pribadi jarang. Jadi kayak buat bareng-bareng. ini masih ya buat kayak nongkrong Ya, bareng. entah itu buat beli makan, buat beli sesuatu, kayak apa. keren aja gitu ngerasanya, kayak duit Kita nongkrong tuh nggak pakai Ya. duit orang tua gitu. Betul, Jadi udah nggak pakai duit orang tua lagi. Jadi Jadi- mama, papa, duit aku awet. awet. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalian bisa dapat keuntungan selain selain dapat cuan juga dapat manfaat lainnya ya. Dapat ilmu juga. Iya, Betul. dapat Dapat ilmu juga. pengalaman juga yang Pengalaman penting sih tuh, yang paling penting itu pengalaman sih. Karena nggak ada yang jual pengalaman kan. Iya. Di Shopee nggak ada. Waduh. Oke, mungkin mungkin dari kegiatan dari kewirausahaan kalian nih. Mungkin kewirausahaan kan waktunya juga cukup pasti berproses ya. Terus ada waktunya dari kapan ke kapan. Nah, kalian nih memori kalian berdua nih pas kewirausahaan nih, memori yang paling menurut kalian nih kesan paling baiknya, terus
kesan yang waktu itu mungkin bikin ada orang nih yang bikin pengen ngambil batagor gua terus kayak ini. Mungkin ada memori-memori seperti itu mungkin dulu. Boleh ceritain Lu maybe. dulu. Kalau gue sih memorinya lebih ke kesel kan kita bertujuh nih ya. Gue sih lebih ke kesel nih sama waduh ini orang kok nggak mau kerja ya. Pengen banget gimana ya? Kok orang nggak mau kerja, datang cuman hadir muka doang gitu ya. Jadi absen doang. Nah, itu yang bikin kesel aja. Walaupun gak selalu, tapi kalau kita lagi panas dianya kayak gitu ya gimana ya? Apalagi Indra juga nih dulu. Dia cuman dia cuman cuman datang ngadonin pulang katanya mau bantuin mama. Gue bantuin mama gue beneran. Yaudah, nah, kalau dari lu coba, Kalau dari gue kesannya ya apa sih kesannya tadi ya? Betul kan? Memori ya. Pengalaman lah pokoknya. Pengalaman yang paling berkesan itu kayak waktu ngabisin duitnya sih. Waktu ngabisin duitnya bareng-bareng tuh kayak kayak ada kan? rasa bangga tersendiri. Ada pride tersendiri sih. Gitu. Nikmatin hasil keringat sendiri. Keringetan itu sumpah gue. Iya sih, soalnya panas juga. Panas. Ya. Gue nggak nyediain kipas ya. Nih rumah Hamdan gak ada kipasnya, satu doang buat emaknya. Oke. Mungkin dari hasil dari kan tadi kan katanya kalian dimodalin oleh orang tua nih. Apakah hasil jualan kewirausahaan ini diminta lagi nggak sama orang tua gitu? Apa ditanyain gitu? Mana nih bagian dari mama, bagian dari papa gitu? Kalau gue dimintain lagi sih enggak ya. Mak gue kalau udah ngasih ya udah nggak mungkin dimintain lagi. Cuman kadang kalau emang mak gue pengen buat misalnya siapa sih mas mau beli dong gitu. Terus gue bawain aja gitu, nggak usah bayar gitu. Itu kayak gitu aja sih. Sama sih kalau gue juga kebetulan orang tua nggak pernah minta, tapi nggak pernah minta balikinnya, tapi lebih ke minta batagornya. mau nyobain gitu. Ngiler yang ngeliatin ya masih ngiler. Soalnya enak banget itu, jadi gimana ya orang pada ngiler ya. Iya. Kalau diminta secara uangnya balik sih enggak gitu. Batagornya diminta. Oke, ternyata gitu ya guys ya. Oke, mungkin dari kalian sendiri nih ke depannya nih ya, yang kalian harapin dari usaha ini apa gitu? Dari kalian berdua masing-masing. Dari gue dulu ya Dan. Dari gue semoga Batagor ini makin sukses lah, makin ke depannya makin maju, makin kelihatan prospeknya, progresnya juga makin bagus, dan semoga anggota-anggotanya diberikan hidayah gitu. Jangan sibuk-sibuk mulu lah, Mat, Pal. Semuanya dah pokoknya. Janji mentang-mentang di Jogja. Tahu semuanya, gue tahu semua udah punya kesibukan masing-masing. Makanya FYI juga 2023 belum buka sama sekali ya Dan. Iya, belum buka sama sekali. Jadi kapan nih mau debut gitu sih? Kalau gue sih sama, harapannya bisa makin maju. Terus orang-orangnya juga ada waktunya biar gak sibuk. Ya biar bisa dagang bareng-bareng lagi gitu sih. Karena dulu waktunya ada, duitnya nggak ada. Tapi sekarang masih sama. Waduh. Iya. Tapi makin parah. Orangnya nggak ada Iya, juga. orangnya nggak ada Duit juga. nggak ada, orang nggak ada. Iya. Jadi itu aja sih harapannya, biar pada nggak sibuk lah gitu. Pada bisa ada waktunya, walaupun kayaknya sulit. Oke. Nah, terus mungkin kan kalian ini udah punya basic atau mungkin marketing ya. Marketing dari apa sih namanya? Udah punya basisnya dari kewirausahaan atau bisnis ya. Mungkin dari kalian masing-masing nih, apa mungkin kalian ke depannya nih kan kita masih perjalanan masih panjang ya, belum kerja, terus masih mahasiswa juga kan. Nah, mungkin kalian pernah kepikiran nggak sih untuk dari diri kalian masing-masing ini untuk ngebuat usaha baru dengan konsep yang baru dan produk yang baru gitu? Mungkin Kalau gua lebih kepengen, kayaknya kita tuh lebih kepengen ke pindah industri. Ya pindah industri, kayak jadi pindah ke industri kreatif sama clothing ya. Iya. Jadi ya pengennya sih kita ngembangin dulu tuh industri kreatif. Kan kalau industri kreatif udah maju, kita bisa memasukkan iklan clothing kita Di kreatif itu. industri kreatif itu. Jadi masih berkesinambungan juga gitu dah, progresnya lumayan bagus apalagi di zaman-zaman ini sih. Iya, karena industri kreatif tuh Lagi naik-naiknya. maju Lagi naik signifikan, jadi kita juga nyari celah
karena kemarin kita terhalang oleh apa sih kesibukan masing-masing. Jadi mungkin kalau industri kreatif tuh mungkin bisa kayak si temen gue nih satu di Jogja masih bisa kita manage kerjaan kita di tempat dia gitu. Karena kan kebetulan, jadi kita kan kebetulan juga suka jalan-jalan. Kita suka banget parah. Jadi nah pas jalan-jalan itu kita suka mendokumentasikan perjalanan itu. Nah kita kebetulan ngupload juga ya. Upload juga. Apa itu ya? Beraksi. Makanya cek YouTube beraksi. Oke. Apa sih kalian semoga apa sih impian kalian terwujudkan ya. Pasti. Amin. Terus mungkin nih akan pasti kalau misalnya terwujudkan gitu, kalian akhirnya bisa ngumpul lagi bareng atau mungkin masing-masing punya produk sendiri dan itu produk booming, maupun di TikTok Shop, di Shopee, Tokopedia, di live stream mana-mana tuh udah pada banyak yang nonton lah. Yang nonton mungkin dari 3.000 lebih atau berapa gitu. Banyak mungkin ya. Di gift power tuh. Waduh. Di gift hari apa di gift singa kali ya. Gue mau paus dah. Menurut kalian kan juga banyak juga ya, selain kalian pasti usaha kalau misalnya udah gede, banyak juga yang produk-produk ternama yang udah ada di mall, yang udah ada di shopping center gitu turun juga ke apa sih marketing seperti tadi TikTok Shop, Tokopedia, Shopee gitu. Menurut kalian kalau misalnya sampai itu kejadian, apa kalian bisa untuk bersaing dengan apa sih namanya produk-produk atau industri-industri superpower seperti itu? Menurut kalian gimana? Lu ya udah nih gue nih. Buat takut sih gue enggak ya, gue pribadi enggak, apalagi teman-teman gue kayak ya udah kemarin nyoba-nyoba dagang aja sebenarnya takut, cuman dijalanin aja gitu karena hidup juga pilihan kan. Udah sih gitu aja paling. Kalau ditanya takut apa enggak, gue nggak takut karena gue juga coba berinovasi. Gue makanya sama teman-teman gue tuh amati terus apa sih yang gitu loh, amati tiru yang gitu-gitu loh kayak amati tiru modifikasi gitu. Siap. Gitu kan? Iya, ATM. Ya kalau gue juga nggak takut, cuman di sisi lain nggak takut, tapi kita harus siap juga nih kayak banyak hal yang dikorbankan dari entah itu waktu, entah itu apalah. Jadi kan namanya kita masih mahasiswa ya pasti kesibukannya ada aja masing-masing. Terus kan pasti misal kita ada urusan nih semuanya salah satu nggak datang, kita harus bisa menahan kayak nggak ngata-ngatain dia. Enggak ya, kita mah support banget. Jadi ya paling takut mah enggak, cuman ya harus siap aja dengan hal-hal yang tidak terduga lah gitu. Kalau konsekuensinya, pokoknya ada konsekuensinya. Oke, keren ya. Oke, mungkin pertanyaan gue udah habis nih, udah terjawab semua dari pertanyaan gue. Mungkin sebelum kita tutup sesi ini, ada closing statement nggak atau kata-kata inspiratif atau quotes lah zaman sekarang nih? Gimana? Masing-masing. Satu aja berarti. Satu aja nggak apa-apa. Dikit. Hidup itu pilihan, tapi dari banyaknya pilihan di dalam hidup lu jangan pernah pilih buat menyerah gitu. Keren banget. Oke, mungkin dari gua terima kasih Indra dan Hamdan. Jadi gimana nih anak muda khususnya mahasiswa, udah tertarik belum buat bikin usaha sendiri? Nah, selain banyak untungnya jadi pengusaha, sejak muda tuh bisa nambah skill atau soft skill kalian untuk kedepannya di bidang marketing loh. Nah, kalau kalian tertarik atau tertarik dalam bidang kewirausahaan, bisa banget nih mulai usahanya kecil-kecilan aja nggak apa-apa. Kayak tadi mereka mulai dari batagor itu udah lumayan nih, udah keren banget dah, bisa kepikiran batagor gitu dan meraup banyak keuntungan juga tuh. Jadi mulai aja dari kecil-kecil. Yang penting jangan pernah takut gagal. Oke, gua Bilal pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.